Halo, kembali lagi dengan saya Nur Ilma Lailatul Farida. Kali ini saya akan mereview film horor yang berjudul Di Ambang Kematian. Film horor baru ini dibuat berdasarkan sebuah utas di salah satu laman X yang diunggah oleh akun @jermopoint pada tahun 2022 lalu. Pemilik akun X ini mengklaim bahwa latar belakang dari cerita film Di Ambang Kematian ini merupakan kisah nyata. Film genre horor yang berjudul Di Ambang Kematian rilis pada tanggal 28 September 2023, memiliki klasifikasi sensor untuk 17 tahun ke atas, dan film ini tayang di bioskop. Untuk sutradara dalam film ini adalah Azhar Kinoy Lubis, sementara naskah film ini ditulis oleh Erwanto Alpadula. Pemeran dalam film ini ada Rifnu Wikana yang berperan sebagai ayah, ada Kinaryasi sebagai ibu, terus Wahdah Saifan sebagai Yoga anak pertama, dan juga Taskian Namya sebagai Nadia anak kedua. Film Di Ambang Kematian merupakan kisah yang menggugah dan menegangkan, di mana film ini mengisahkan tentang konsekuensi persugihan. Film ini berhasil menggambarkan bagaimana persugihan dapat merusak kehidupan seseorang dan juga keluarganya. Persugihan tidak membawa kekayaan saja, tetapi juga kutukan yang akan menghantui korbannya selamanya. Film ini mengangkat tema keluarga yang kuat. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, warga dari Suyatno ini tetap saling menyayangi dan berusaha untuk bertahan hidup. Penasaran dengan kisah menegangkan film ini? Yuk simak ceritanya. Film durasi 1 jam 37 menit ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang harus menumbalkan salah satu keluarganya setiap 10 tahun sekali. Jika tidak, keluarga ini akan mendapatkan kutukan dari praktik ilmu hitam yang dijalankan oleh sang ayah. Dari hasil tumbal persugihan tersebut pada tahun 2002, ibunya meninggal secara mengenaskan. Setelah kematian sang ibu, Nadia dan Yoga sering mengalami teror dari makhluk halus yang menyeramkan. Ditambah lagi, Yoga sang kakak juga mengalami gangguan kesehatan akibat dari teror-teror tersebut sehingga harus dibawa ke psikiater untuk penyembuhan. Selain teror mistis yang dialami oleh Nadia dan Yoga, seluruh anggota keluarga juga harus tunduk pada semua aturan yang dibuat oleh sang ayah, di mana peraturan diantaranya seperti tidak boleh membersihkan rumahnya. Atas kejadian teror dan kutukan yang kerap terjadi tersebut, Yoga dan Nadia ini pun tidak tinggal diam saja. Mereka mencurigai ayahnya telah melakukan kegiatan persugihan untuk mendapatkan kekayaan. Ritual persugihan tersebut ternyata meminta tumbal setiap 10 tahun sekali. Setelah tahu apa yang dijalankan oleh sang ayah, Yoga pun bertekad untuk menyelamatkan keluarganya dan menghancurkan tempat pemujaan milik ayahnya. Namun, 1 dekade setelah kematian ibunya, takdir memilih Yoga menjadi korban selanjutnya. Meskipun Yoga sudah berjuang mati-matian dan melawan takdir tersebut, akhirnya Yoga pun tidak bisa menghindari kematian tragis yang sama dengan ibunya. Kematian itu kemudian menghantui Nadia karena meninggalnya ibu dan kakaknya Yoga ini tepat di depan mata Nadia. Nadia memutuskan untuk menyelidiki asal-usul ritual persugihan tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk mengakhiri kutukan mengerikan ini. Namun, perjuangannya mungkin telah membawa Nadia ke titik tergelap dalam hidupnya, yaitu di ambang kematian. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari film Di Ambang Kematian ini mencakup konsekuensi dari tindakan manusia, pengorbanan untuk melindungi orang yang kita cintai. Film ini juga mengingatkan kita untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, karena persugihan adalah jalan yang salah dan akan membawa petaka bagi pelakunya. Nah, film Di Ambang Kematian ini merupakan film horor Indonesia yang berkualitas. Film ini berhasil menyajikan kisah yang menggugah, menegangkan, dan juga penuh makna. Film ini wajib ditonton bagi pencinta film horor Indonesia. Film ini juga cocok ditonton bagi yang ingin belajar tentang konsekuensi persugihan.